Halo para Peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Chosi di channel Dark Knight. Gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film yang berjudul White Snake yang dirilis pada tahun 2019. Disutradarai oleh Jia Kang Huang dan diproduksi oleh Light Chaser Animation Studios. Film ini diadaptasi dari kebudayaan Cina yang menceritakan tentang petualangan antara siluman ular dan manusia yang dimana akan menciptakan kisah cinta terlarang di antara mereka berdua. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seekor siluman ular putih yang berubah menjadi wanita cantik. Pada saat ia melakukan meditasi, ia dirasuki oleh bayangan hitam yang menyelimutinya. Adiknya yang melihat hal itu pun langsung lari menolongnya. Dia bermeditasi sudah 500 tahun, namun masih merasakan kekosongan di hatinya. Lalu sang adik yang merasa kasihan lantas memberikan tusuk konde yang ia kenakan. Akan tetapi benda itu langsung mengingatkannya pada masa lalunya. 500 tahun yang lalu, di akhir era dinasti Tang, dunia menjadi kacau sebab siluman ular muncul ke dunia manusia. Kemudian, saat gadis itu menyamar dan berhasil masuk ke kapal Kaisar Tang, ia lantas langsung membunuh satu persatu prajurit yang ada di sana. Lalu dia menemukan tempat Gosi yang merupakan guru spiritual Kaisar Tang. Secara perlahan ia mengambil senjatanya untuk membunuh Gosi. Namun karena Gosi memiliki ilmu yang amat besar, serangannya pun tidak berhasil mengenainya. Dia pun diserang balik oleh murid Gosi dan terjadilah pertempuran di sana. Di saat mereka berdua mengadu kekuatan, siluman ular putih kalah dan terpental ke sungai. Akibat pertempuran itu, ia mengalami hilang ingatan. Kemudian, nampak nenek-nenek datang menghampirinya. Nenek itu kemudian memberitahu kalau ia telah diselamatkan oleh Asien dan sekarang dia berada di desa Buse. Nenek itu juga mengatakan kalau mayoritas penduduk desa bekerja sebagai penangkap ular. Kemudian di saat gerbang desa mau ditutup, tiba-tiba Asien dan anjingnya yang bernama Tutau muncul dengan kerennya. Saat gadis itu menghampiri tumpukan ular, ia merasakan ada yang aneh pada dirinya. Asian yang melihat itu lantas mengantarkan gadis tersebut ke tempat saat pertama kali ia menemukannya. Lalu ketika Tutau menuntunnya untuk melewati jalan pintas, tiba-tiba saja dia terjatuh ke dalam jurang. Tapi untungnya gadis itu ngeluarin sihir untuk menolongnya. Asian yang melihat dia bisa menggunakan ilmu sihir pun kaget. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di puncak tebing, Asian lantas bercerita bahwa di saat dia sedang membuat payung, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari atas batu besar itu. Karena penasaran, akhirnya dia nyamperin dan di sanalah ia menemukannya pingsan. Lalu saat gadis itu menatap tajam ke arah air terjun, seketika ia pun teringat dengan masa lalunya. Kemudian Asien berkata kalau di tempat itu dia juga mempelajari formasi bintang. Gadis itu pun lantas teringat kembali dengan masa lalunya yang berada di kapal Kaisar Tang. Tapi tiba-tiba dia dikagetin sama Asien. Karena kaget, ia tak sengaja langsung mendorongnya hingga terjatuh ke jurang. Namun tak disangka, ternyata payung buatan Asien terkena sihir sang gadis yang membuatnya bisa terbang. Di saat itu juga Asien langsung menarik tangannya untuk mengajaknya terbang. Gadis tersebut pun kaget dan hendak menyerangnya. Tapi lama-kelamaan gadis itu pun luluh serta menikmati pemandangannya. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok siluman ular. Akibat dari serangan itu, Asien hampir terjatuh ke dalam jurang. Untungnya dia masih selamat karena ada tusuk konde yang menancap di tebing. Kemudian pada saat gadis itu memegangnya, ia langsung teringat kembali kalau tusuk konde itu adalah senjata yang menyelamatkan hidupnya dari mara bahaya. Asien yang melihat gadis itu terjatuh ke dalam jurang pun memutuskan untuk menolongnya.
Ketika ia sampai di bawah, dia melihat prajurit Gosi yang ingin mencelakai gadis itu. Dengan cepat, dia langsung mengambil batu agar bisa mengalahkan prajurit dan menyelamatkan gadis tersebut. Setelah itu, ia langsung membawanya pulang ke rumah. Kemudian gadis itu menghampiri Asien dan mengatakan kalau senjata itu memiliki hubungan dengannya. Tak lama, dia lantas melihat tulisan Bao Qing pada senjatanya tersebut. Asien lantas teringat kalau tempat Bao Qing Feng yang terletak di hutan kota Yungzhou bisa membuat segala hal, dan kemungkinan senjata itu dibuat di sana. Tapi di saat itu juga mereka dikagetkan dengan kehadiran murid Gosi yang datang ke desa. Dengan cepat mereka langsung memutuskan untuk pergi ke tempat Bao Qing Feng. Kedatangan murid Gosi ini bermaksud untuk mencari gadis siluman ular itu. Dia juga mengancam para penduduk jika tidak mau memberitahukannya. Di lain sisi, di tempatnya para siluman, mereka mendapatkan informasi dari ular lain yang mengatakan kalau gadis siluman dan laki-laki penangkap ular itu terlihat seperti sepasang kekasih. Dia juga mengatakan kalau pasukan Gosi sedang menuju ke arahnya. Para siluman ular yang mendengar hal tersebut pun geram dan meminta perintah dari sang guru untuk membunuh gadis tersebut. Kemudian guru para siluman pun keluar dan memberikan kekuatan pada mereka. Kemudian adik dari gadis siluman ular putih mengajukan diri pada sang guru untuk membawa kakaknya kembali. Sang guru pun memberikannya kepercayaan dan memberikan 3 roh api ke dalam badannya. Dan jika dia gagal membawa kembali kakaknya dalam 3 hari, maka ia akan tewas. Sang guru juga memberikan tugas pada Changpan untuk lebih dulu membunuh gadis ular putih tersebut. Di sisi lain, murid Gosi pun merubah potongan kue menjadi kelelawar untuk melacak keberadaan Asien. Kemudian ketika mereka sedang berlayar melewati sungai, tidak sengaja Asien melihat gadis itu kebingungan. Ia lantas mencoba menghibur gadis tersebut dengan nyanyian merdunya. Saat memasuki goa, gadis itu merasa takjub dengan keindahan yang ia lihat. Di sana, Asien juga mengajarinya bernyanyi agar bisa menghibur dirinya sendiri dikala sedih melanda. Setelah melewati gua tersebut, gadis itu merasa bingung dengan dirinya yang merupakan manusia atau siluman. Asien lantas bilang kalau siluman itu mempunyai wujud yang mengerikan dan tak mungkin dirinya karena dia sangat gelis. Gelis pisan cuy. Next. Asien juga mengatakan kalau misalnya Tutau adalah siluman, dia tetap akan menyukainya. Sang gadis yang mendengar itu pun lantas iseng dan memberikan sihir pada Tutau. Kemudian saat Asien mendengar Tutau bisa berbicara, ia pun refleks dan langsung melemparkannya. Di saat itu juga Tutau malah kaget dan panik ketika dirinya bisa bicara. Lalu ketika mereka memasuki aliran sungai yang sangat deras, mereka lantas bertemu dengan Changpan. Tanpa basa-basi, Changpan langsung berubah menjadi siluman ular dan menyerangnya. Asien yang melihat gadis itu dalam bahaya pun langsung menolongnya. Tapi saat Asien akan terbunuh, gadis itu lantas tak sengaja membangkitkan kekuatan besarnya dan langsung dengan mudahnya membunuh Changpan. Setelah mengeluarkan kekuatannya, ia pun jatuh pingsan serta merasakan kedinginan. Asien yang melihatnya pun merasa kasihan. Dia pun menyalakan api unggun dan menemaninya sampai sadar. Keesokan harinya, ketika gadis itu terbangun, ia langsung kaget karena Asien yang memeluk tubuhnya. Tutau lalu mengklarifikasi kalau Asien sangat khawatir dan bahkan ia rela menggunakan tubuhnya sebagai penghangat agar dirinya bisa cepat sembuh. Setelah itu, saat gadis siluman tersebut sedang melihat senja, Asien datang menghampirinya. Sang gadis sekarang sudah menyadari kalau dirinya adalah siluman. Tapi di sini Asien tidak mempermasalahkannya dan bahkan menurutnya manusia banyak yang lebih jahat daripada siluman. Gadis itu pun luluh ketika mendengarnya dan sepertinya dia juga menaruh hati pada Asien. Setelah mereka melintasi kota Yungzhou, tanpa mereka sadari, sihir kelelawar murid Gosi menabrakkan diri pada Asien untuk melacaknya. Lalu ketika mereka tiba di tempat Bao Qing Feng, mereka langsung disambut oleh siluman rubah yang datang menghampirinya.
Kedatangan mereka ke tempat ini bermaksud untuk mencari tahu asal-usul senjata yang dimiliki oleh si gadis siluman. Kemudian siluman rubah langsung menunjukkan tentang asal-usul dari senjata itu. Dia lalu berkata kalau senjata itu bukan miliknya. Dan senjata itu juga memiliki kekuatan yang sangat hebat yang mampu menyerap daya sihir lawan. Namun, efek samping senjata itu juga tak kalah hebat, yakni dapat menguasai daya ingat sang pemilik. Inilah yang sebenarnya bikin gadis siluman itu lupa ingatan. Asien yang penasaran akhirnya meminta petunjuk untuk mengetahui pemilik asli dari senjata tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk, mereka pun memutuskan untuk pergi. Namun di perjalanan, mereka diserang oleh siluman ular lagi yang datang untuk membunuh Asien. Ternyata siluman yang menyerangnya itu adalah adiknya si gadis siluman yang bernama Xiuqing. Kemudian seketika saja dia langsung ingat dengan jati dirinya yang memiliki nama Xiaobai. Ketika mereka berada di sebuah kuil, Xiuqing mengatakan kalau Xiaobai disuruh untuk membunuh Gosi karena semua siluman ular membencinya. Kebenciannya ini disebabkan karena Gosi berlatih ilmu Taiying yang menyerap kekuatan siluman ular untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dan terlihat Xiuqing sangat benci sama manusia. Xiaobai lalu mencoba meyakinkannya kalau Asien itu berbeda. Namun Xiuqing yang mendengar hal itu malah terbakar amarahnya dan langsung menyerang Asien. Di saat itu juga kelelawar yang menempel di tubuh Asien pun keluar dan kemudian dibunuh oleh Xiaobai. Xiaobai yang masih tetap mempercayai Asien lantas akhirnya membuat Xiuqing murka dan langsung menyerangnya. Xiaobai yang melihat itu lantas segera menolongnya agar bisa lari dari kejaran Xiuqing. Ketika Asien melihat gerbang untuk meloloskan diri, tanpa pikir panjang ia langsung menarik Xiaobai untuk ikut masuk ke dalam gerbang tersebut. Saat mereka masuk, gerbang pintunya langsung tertutup dan mengeluarkan tulisan yang menyala pada dinding gerbang. Di saat mereka terus berjalan, menyusuri lorong yang ada di gerbang itu, tanpa mereka sadari ada sesosok makhluk yang mengintainya. Saat sampai di persimpangan lorong, tiba-tiba saja Xiaobai diserang dan dibakar oleh 3 patung yang ada di sana. Asien pun langsung menolongnya. Ia juga melihat gerbang kehidupan dan langsung membawa Xiaobai ke sana. Di sana mereka pun terkejut karena terdapat tempat suci yang telah dihancurkan yang berada di bawah kuil tempat mereka sekarang. Kemudian ketika Xiaobai membaca sebuah tulisan di sana, ia langsung teringat kembali dengan masa lalunya, masa lalu kelam yang penuh dengan pertarungan dan penderitaan. Kemudian Asien yang sudah mulai jatuh cinta pada Xiaobai pun meyakinkannya bahwa di masa depan ia akan mendamaikan antara siluman dan manusia. Xiaobai yang mendengar hal itu pun langsung memeluknya serta memberikan seluruh kasih sayangnya, dan akhirnya mereka pun saling jatuh cinta satu sama lain. Ketika mereka berhasil keluar dari tempat itu, tak terduga di sini Xiaobai malah memutuskan untuk berpisah dengan Asien karena menurutnya dunia siluman dan manusia tidak akan bisa bersatu. Lebih tepatnya karena si Xiaobai nggak ingin Asien dalam bahaya jika terus bersamanya. Namun Asien yang sudah sangat jatuh cinta pada Xiaobai pun tidak terima dan menyuruhnya untuk tetap di sini sampai dia datang kembali. Beberapa jam pun berlalu, Xiuqing lantas mengajaknya untuk pergi meninggalkan Asien karena menurutnya Asien tidak akan kembali untuk menemuinya. Lalu di saat itu juga tubuh Xiuqing terbakar karena sudah mendekati tenggat waktu 3 hari untuk membawa kakaknya pulang. Di lain sisi, ternyata Asien pergi ke tempat Bao Qingfeng lagi. Namun kali ini dengan tujuan mengubah dirinya menjadi siluman. Siluman rubah yang mendengarnya pun memberikannya syarat dengan menukar energi murni di badannya. Karena dengan energi murni tersebut, siluman rubah bisa membuat senjata siluman terhebat. Tanpa pikir panjang, Asien pun menerimanya. Di lain tempat, terlihat Xiaobai dan Xiuqing diserang oleh murid Gosi. Mereka pun menyerang balik untuk bisa mengalahkannya. Ketika mereka berhasil menyerangnya, murid Gosi pun menjadi marah
dan mengeluarkan semua kekuatannya untuk menangkap mereka. Di saat murid Goshi berhasil menangkap mereka berdua, ia lantas langsung mengambil senjata milik Shobai. Lalu terjadilah tarik-menarik untuk memperebutkan senjata tersebut. Di lain sisi, ketika Asien telah sadar dari pingsannya, ia langsung senang saat melihat dirinya yang sudah menjadi siluman. Kemudian dia bingung karena melihat ekor tutau tidak ada. Namun ternyata Asien telah menjadi siluman anjing dan mengambil ekor tutau. Dan akhirnya mereka berdua pun telah menjadi siluman seutuhnya. Setelah itu mereka pun bergegas pergi kembali ke tempat Shobai. Namun mereka terkejut saat melihat seluruh kuil telah hancur. Ketika mereka melihat kota Yungzhou juga hancur, mereka lantas langsung bergegas mendatanginya. Ternyata kehancuran kuil dan kota Yungzhou itu disebabkan oleh Shobai yang telah menjadi ular besar dengan kekuatan penuhnya. Asien yang melihat hal itu pun mencoba menyadarkannya. Namun sayang, karena kekuatannya terlalu besar, Shobai pun tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Lalu Xiaoqing datang menghampiri Asien dan mengatakan kalau Asien hanya tertarik karena kecantikan Shobai saja. Lalu dia juga bilang kalau kakaknya akan segera menghancurkan desa Asien karena di desa itu sudah ada Goshi yang menunggunya. Kemudian Asien pun langsung bergegas ke desa. Di sisi lain, terlihat guru dari siluman ular terhasut oleh muridnya sendiri yang mengatakan kalau siluman ular putih telah mengkhianatinya. Ia yang tidak terima dengan hal itu pun langsung memutuskan untuk menyerang desa serta membunuh semua orang yang ada di sana. Di saat Asien sudah sampai di desanya, ia lantas langsung memperingati penduduk desa kalau akan ada penyerangan besar-besaran yang akan terjadi. Namun seketika itu juga dia langsung terikat oleh sihirnya Goshi. Kemudian secara mengejutkan, Goshi malah melepaskan kembali Asien. Dia pun langsung lari dengan cepat untuk menghadang Shobai agar tak menyerang desa dan mencoba untuk menyadarkannya. Namun Shobai yang dibutakan oleh kekuatan besarnya pun hanya mengabaikannya saja. Tapi di sini Asien gak nyerah. Ia juga terus mencoba untuk bisa menyadarkan Shobai. Kemudian di saat Shobai mulai sadar, tiba-tiba saja dia diserang oleh Goshi. Ternyata Goshi melepaskan Asien hanya untuk membuat perangkap formasi siluman. Perangkap ini berfungsi untuk menyedot energi yang dimiliki siluman sampai hilang dan bahkan mengalami kematian. Xiaoqing yang sudah dalam keadaan tertekan langsung menyuruh Goshi menyedot energinya. Tak pikir panjang, Goshi pun langsung menyedotnya. Namun tanpa diketahui, ternyata yang Goshi sedot ialah energi jahat yang ada di dalam badan Xiaoqing. Goshi pun lantas dengan cepat mengeluarkan energi jahat tersebut dari dalam dirinya. Tapi tiba-tiba saja dia tertusuk oleh senjata yang dimiliki oleh Shobai yang ternyata telah dikendalikan oleh sang guru. Pertempuran guru siluman dan Goshi pun terjadi. Tak tinggal diam, Shobai lantas langsung menjatuhkan perangkap formasi siluman yang dipasang Goshi. Kemudian Shobai langsung mengamuk seada-adanya untuk membantu gurunya yang berusaha membunuh Goshi. Dan terjadilah pertempuran dahsyat antara siluman melawan Goshi. Asien yang melihat Xiaoqing lari ke arah Goshi, lantas langsung melemparkan senjata tusuk konde padanya untuk menusuknya. Akhirnya Goshi terkalahkan. Tapi setelah pertempuran itu bukannya berhenti, sang guru malah menyuruh pasukannya untuk segera membunuh semua orang yang ada di desa Buse. Asien yang melihat hal itu pun langsung bergegas membantu para warga menutup gerbang dan ngebantai satu persatu siluman ular yang berusaha masuk ke dalam desa. Di waktu yang sama, terlihat Xiaoqing mengembalikan senjata milik gurunya. Namun tak disangka, sang guru malah menyedot semua energi Xiaoqing dengan keji. Shobai yang melihat adiknya dalam keadaan tersiksa pun
akhirnya marah dan memutuskan untuk melawan gurunya tersebut. Ternyata guru para siluman itu berencana untuk menjadi penguasa dunia dengan cara menyedot semua kekuatan yang dimiliki oleh pasukannya, sama seperti Goshi. Setelah berhasil menyedot semua kekuatan pasukannya, ia pun berubah menjadi ular hitam yang sangat besar dan terjadilah pertempuran antara Xiaobai dengan sang guru. Namun di sini Xiaobai mengalami kekalahan yang mengakibatkan energi kekuatan miliknya habis tersedot. Asien yang melihat kejadian itu langsung lari untuk membangkitkan perangkap siluman milik Goshi serta menolong Xiaobai yang berada di ambang kematian. Namun tiba-tiba saja Goshi sadar kembali dan mengaktifkan perangkap dengan sedikit kekuatan yang masih ia miliki. Akibatnya tempat tersebut menjadi beku dan menyedot semua energi yang ada di sana. Di waktu yang sama, terlihat sang nenek dan tutau yang melihat itu berusaha meyakinkan para penduduk desa agar mau ikut membantu menyelamatkan Asien. Di lain sisi, terlihat Asien yang sudah berusaha sekuat tenaga, namun kekuatannya terbatas dan ia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian pada saat Xiaobai melihat kalau perangkap formasi siluman sedang dihancurkan dan ingin memberitahukannya ke Asien, hatinya pun hancur seketika saat melihat Asien yang sudah membeku. Kemudian saat arwah Asien akan tersedot, Xiaobai yang tak rela lantas langsung menarik arwahnya dengan senjata tusuk konde miliknya. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat setelah Xiaobai teringat dengan masa lalunya yang terekam di senjatanya itu dengan penuh cinta dan kasih sayang terhadap Asien, Xiaobai langsung memutuskan bergegas untuk mencari keberadaan Asien yang kemungkinan besar telah bereinkarnasi. Kemudian di saat mereka sedang jalan di keramaian, mereka dengan sengaja menjatuhkan tusuk konde miliknya. Lalu laki-laki yang tak sengaja menemukannya pun langsung berlari untuk mengembalikannya. Dan akhirnya mereka bertemu dengan reinkarnasi Asien di sana. Tamat. Itu tadi alur cerita film Whitesnake. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Ya kalau menurut saya ini recommended banget sih, karena visualnya memanjakan mata banget cuy. Dan alur ceritanya juga menarik banget. Sedihnya dapet, romantisnya pun dapet. The best deh pokoknya. Ya kalau menurut kalian gimana? Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan di video selanjutnya saya akan membahas film yang lebih bagus lagi. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya ngap, agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap!